Saya mau memberikan 4 jubah dasar bersama dengan proses, bersama dengan apapun yang saudara harus mengerti untuk saudara mencapai puncak destiny. Kalau saudara bilang, Bu, hari ini pelantikannya apa? Ya macam-macam. Saudara, kalau saudara baru awal, saudara dilantik mungkin jadi kadet. Saudara dia dilantik jadi perwira. Saudara dia dilantik jadi jenderal. Saudara itu gak bisa dipercepat. Itu tergantung jam. Mana Sorgawi. Tuhan punya puncak destiny buat setiap saudara. Dan tidak ada core destiny yang jelek. Semua sangat berharga. Tapi yang menentukan adalah berapa proses yang saudara mau dan berkata, ya, aku terima itu. Saudara, di dalam proses itu, maka saudara akan menerima minimal 4 jubah. PPT-nya salah. Ini yang tadi pagi, PPT yang 4 jubah. Saudara, ada jubah awal. Ya, ada jubah awal. Saudara, dan kemudian pada waktu saudara melewati proses, saudara akan menerima beberapa jubah lagi. Kalau saudara lihat di ketentaraan, begitu masuk, saudara terima baju kadet. Kemudian nanti begitu lulus, ada bajunya beda. Begitu mulai jadi perwira, bajunya beda lagi. Begitu jadi jenderal, bajunya beda lagi. Saudara, minimal 4. Dan itu yang dipunyai saudara oleh Yusuf dan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Daniel dan semuanya. Saudara, dan pagi hari ini saya tahu sudah banyak dibahas tentang jubah dan keren-keren dari Pak Fendi, Joshua. Saya mau memberikan 4 jubah dasar bersama dengan proses, bersama dengan apapun yang saudara harus mengerti untuk saudara mencapai puncak destiny. Kalau saudara bilang, Bu, hari ini pelantikannya apa? Ya macam-macam. Saudara, kalau saudara baru awal, saudara dilantik mungkin jadi kadet. Saudara dia dilantik jadi perwira. Saudara dia dilantik jadi jenderal. Saudara itu gak bisa dipercepat. Itu tergantung jam terbang masing-masing. Setiap pribadi. Karena itu kalau saudara ada kesempatan, ya setiap orang paksa dirimu melayani. Saudara bilang, Bu, gak bisa, bodoh, gak apa-apa. Karena yang penting jam terbang. Saudara kemudian berkata, Bu, saya belum ngerti banyak. Gak apa-apa, tunjukkan kesetiaan. Karena itu bagian dari proses. Kita akan mulai dari 4 jubah. Ini 4 jubah primer yang saudara harus punya. Saudara, jubah yang pertama adalah jubah anak raja. Bukankah kita semua anak raja? Amin. Saudara, jubah anak raja beda dengan jubah pengemis ya. Saudara, kalau saudara anak raja, otomatis saudara minimal, ya kalau tuntutan raja dunia, saudara minimal menguasai 4 bahasa. Saudara minimal, saudara ya, saudara harus sekolah sampai S1, itu minimal. Karena saudara itu anak raja. Gak ada kan anak raja yang SMA putus. Tak ada. Saudara kemudian minimal, saudara harus lagi belajar yang namanya manner, lobbying, politik, sejarah, hukum. Itu anak raja. Saudara, begitu saudara jadi anak saya. Ini anak saya loh. Belum anak orang lain ya.
Loh saudara, ini anak saya semua loh. Amin. Ini wajib saudara. Ini yang jasmani dulu ya. Saudara yang jasmani, saya langsung bilang sama anak saya dari sejak kecil. Wajib dalam hidupmu mulai dari 4 tahun. Pelayanan, sekolah, ya, dan kerja. Wajib. Saudara bilang, Bu, bisa pelayanan apa? Bisa. Nari juga bisa. Elion Mial dari 3 tahun bisa kok. Dari 7 hari bisa. Diangkat bapaknya. Saudara belajar, wajib. Gak mungkin kan Elion bilang gini, Oma, kalau Oma sayang saya jangan suruh saya sekolah. Gak ada kan? Gak mungkin. Terus saudara bilang kerja apa? Saudara saya selalu, setiap kali ke rumah saya bilang nyiram tanaman. Saya bilang urapi. Saya bilang masak. Saudara gitu-gitu, Miel itu udah jago saudara. Masak telur, goreng sendiri bisa. Masak makanan-makanan gampang, spaghetti, sosis panggang bisa. Kenapa? Wajib. Tapi pada waktu Stephen sama Joshua, saya lebih galak. Saudara, biar bagaimana sama cucu itu enggak tahu kenapa lebih soft, saudara. Saudara, waktu sama Stephen sama Joshua, saya sudah bilang, ya, enggak ada ya. Begitu kamu umur 4 tahun, kamu wajib ngajar rumah singgah. Setiap minggu wajib. Seminggu 3 kali. Mama gak mau tahu. Kamu harus siapin bahan. Kamu ngajar rumah singgah. Itu kalau anak saya loh. Nah saudara, ini anak saya kan. Jadi harusnya saudara wajib loh. Ya, 3 kali nih. Saudara, setelah itu apa yang mereka wajib? Mereka wajib baca Alkitab. Saudara, pagi dan sore. Saudara, pertama saya bacain. Terus kemudian saya mulai beliin Alkitab bergambar. Wajib itu. Saudara, mereka wajib kerja. Saudara, di rumah kami ada kerjaan. Salah satu ngurapin, salah satu kasih makan binatang. Saudara, mereka wajib. Tapi untuk sampai ya, saudara, ini udah peraturan. Saya bilang tidak ada anak saya yang berhenti di S1, minimal S2. Tidak ada pacaran kalau saudara tidak menghasilkan 20 juta setiap bulan. Itu sudah peraturan. Jadi boleh pacaran setelah saudara menghasilkan 20 juta setiap bulan. Saudara sudah tidak dapat saudara uang jajan sejak apa? SMA, sejak SMP. Sejak SMP saya bilang tidak ada uang jajan. Kamu cari dan kerja. Itu anak saya. Karena anak raja. Karena anak pemimpin. Dan bagaimana hari ini? Saudara, ini anak raja, segala raja. Saudara harus tahu. Kalau saudara berkata, Bu, hari ini saya belum melakukan, saya belum menikmati itu semua. Saudara harus berurusan. Karena waktu kita tidak panjang. Ini baru global ya. Saudara, ayatnya nanti kita tahu. Saudara, ayat yang baju yang maha indah. Nanti kita bahas lebih lagi. Saudara, yang kedua, semua anak Tuhan, semua orang Kristen harus menerima jubah yang namanya jubah hamba. Kalau saudara tidak pernah menerima jubah hamba, maka saudara tidak akan pernah bisa menjadi murid dan menjadi pengikut Yesus. Yesus dengan jelas berkata, pikul salib ikut aku. Ayatnya berkata dalam Filipi, dia mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Saudara, ini jubah kedua. Saudara, ada jubah ketiga yang namanya jubah tawanan roh. Saudara, jubah tawanan roh adalah ketika saudara sudah punya semua otoritas. Saudara punya dan bisa. Tapi saudara memilih untuk meletakkan semua hak,
Seperti yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Seperti ketika Yusuf memilih melepaskan jubahnya, lari ketika dipaksa oleh tante Pot. Saudara, seperti Petrus yang ketika itu harus menghadapi salib dan Tuhan cuma tanya, "Quo vadis?" Petrus, mau lari atau mau disalib? Dan Petrus berkata, "Biarkan aku disalib dengan kepala di bawah." Dan jubah yang terakhir adalah jubah penguasa, jubah kekekalan, jubah kemuliaan. Setiap orang bentuknya berbeda, tapi 4 jubah ini mewakili 4 proses yang setiap saudara harus lewati. Saudara, mari kita baca satu demi satu, dan saya berharap saudara menangkapnya dan melewati dengan cepat. Israel mengasihi Yusuf lebih dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anaknya pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Stop sampai di situ. Saudara, untuk saudara mendapat jubah ini adalah saudara cuma butuh apa? Taat, mengasihi, dan dikasihi, dan sadar engkau beloved, the special. Ada banyak orang yang tidak pernah sadar sayangnya Tuhan dalam hidupnya. Saudara, ada banyak orang memilih kesakitan. Saudara disuruh sekolah sakit, dilesin sakit. Saudara, ini kejadian benar dan sampai hari ini itu buat saya gini, aduh Tuhan tolong. Jangan sampai ada yang sebodoh itu. Tadi itu saya melihat sebuah film, kejadian sungguh saudara. Saudara, di dokumenternya FBI, judulnya Lahir Sudah Monster. Judulnya itu saudara. Nah saudara, ceritanya ada seorang anak yang sangat bermasalah, diadopsi saudara oleh seorang penginjil. Saudara, penginjil ini melihat anak ini bermasalah, terus dia diadopsi padahal dia punya anak laki. Saudara, anak kandungnya yang asli yang laki namanya Joshua, yang saudara yang pungut saya malah lupa, yang jahat. Saudara, anak ini bermasalah, diambil. Anak ini tahu kalau dia anak angkat. Saudara, adiknya ini yang Joshua yang anak asli ini pintar. Saudara, dia bodoh banget. Papa mamanya gak mau dia bodoh, jadi dilesin. Sehingga setiap pulang sekolah adiknya disuruh main, disuruh kerja, anak ini langsung dilesin. Papa mamanya bayar mahal. Saudara, dan kemudian setelah besar, papa mamanya lihat kalau anaknya ini memang sukanya berkelahi, sukanya semua ya main game yang kekerasan. Papa mamanya masukkan dia di sekolah paling keren, saudara, di Amerika, pembentukan para jenderal. Bayarannya mahal. Adiknya disekolahin biasa, sekolah universitas fisika. Saudara, dan kemudian ceritanya selesai sekolah, lulus hari di mana anak ini lulus, dia mendapat hak untuk memegang pistol. Saudara mau tahu apa yang dia buat? Dia pulang ke rumah dan dia bilang sama papa mamahnya, saya tidak tahan melihat kebahagiaan kalian. Papa, mama, adiknya ditembak mati. Dan ketika dia ditangkap dan masuk penjara, dia bilang apa?
adikku boleh main, aku mesti les. Adikku tinggal sama papa mama, aku ditaruh di asrama, di sekolah militer. Adikku boleh menerima kebebasan ngatur dirinya sendiri. Sedangkan aku dipaksa untuk melakukan semua yang orang tuaku tetapkan. Dan dia membunuh saudara, papa, mama, dan adiknya. Saudara, anak ini begitu dikasihi. Papa mamanya habiskan uangnya buat anak ini. Sedangkan anak aslinya gak pernah dikasih les karena habis duitnya. Tapi dia memilih kesakitan. Bukan mengerti bahwa dia special one yang sangat dicintai. Hari ini berapa banyak dari saudara ketika melewati proses, saudara kecewa dan marah. Saudara berkata Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan berkata, nak, proses itu untuk mengeluarkan engkau dari semua kedagingan, dari semua ikatan dosa. Seringkali itu harus aku Tuhan buat untuk mengeluarkan emas. Mengeluarkan saudara the best dari hidup kita. Saya bersyukur karena saya umur 3 tahun kena kanker. Saudara, itu bukan karena Tuhan tidak sayang saya, tapi karena saya the chosen one yang akan berjalan dalam sign and wonder, yang akan menaklukkan semua penyakit. Jadi bahan saya, proses saya adalah saya harus lewati kanker di usia 3 tahun. Saudara, ketika 9 tahun saya bermain-main dengan kuasa gelap dan saya 40 hari 40 malam koma. Bukan karena dia kejam, karena dia harus keluarkan saudara the truth untuk saya menjadi panglima yang akan berhadapan face to face dengan iblis. Kalau saya di usia saudara 17 harus dilecehkan, bukan karena dia tidak sayang, karena saya akan menjadi pembebas dari ribuan jutaan wanita. Dan saya harus tahu artinya mengampuni. Tapi berapa banyak orang melihat setiap proses dalam hidupmu adalah kesakitan. Dan engkau tidak akan pernah lolos dan lulus kalau engkau tidak tahu betapa spesialnya semua proses itu dirancang. Karena engkau sangat dicintai, sangat dikasihi. Saudara, kenapa Stephen lahir harus dengan saudara alergi berat. Dan setiap kali saudara dia ke Bantar Gebang, ke tempat-tempat pelayanan saya, maka saudara mulai dari kepala, hidung, semuanya bereaksi. Bukan karena Tuhan tidak bisa sembuhkan, the chosen one. Saudara, dia bahkan tidak bisa dengar. Dia punya alergi sampai membuat dia itu gak bisa dengar. Dia tuli, saudara. Karena itu untuk apapun dia harus dengarkan Tuhan. Supaya dia bisa mengerti dan tetap sikap. Kenapa dia harus setiap malam gak bisa tidur? Karena melihat setan. Dan kalau saudara tahu ya, dia dibilang aneh kenapa? Saudara, dia tuh kalau jalan,
Saudara, kalau di sini ada setan, dia akan minggir. Padahal tidak ada apa-apa. Itu dari kecil. Yang sekarang, yang paling ngeri itu kalau dia nyetir mobil di tengah-tengah misalnya jalanan yang sepi atau gitu ya. Dia bisa berhenti mendadak. Padahal tidak ada apa-apa. Terus dia bilang ini, oh ternyata setan, kalian gak lihat ya katanya. Saudara, itu sampai sekarang. Bukan karena Tuhan jahat. Karena itu karunia. Saudara, kenapa Joshua harus seluruh badannya gatal? Sampai sekarang loh saudara. Begitu dia keringetan, seluruh badannya gatal. Saudara, dan itu bercak-bercak sampai hari ini. Saudara, jadi setiap kali saudara, dia nari keringetan. Saudara, itulah sedikit mesbah. Cicilan mesbah yang sampai hari ini didesain khusus untuk dia naikkan. Poin pertama ya, saudara tidak akan pernah bisa bebas menikmati jubah itu kalau saudara tidak sadar dikasihi. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak berkata setiap lewati apapun, Tuhan maksudnya apa? Saudara, ada yang berbeda antara saya dengan adik-adik saya dan banyak orang. Saudara, pada waktu kecil keluarga kami melewati sangat banyak. Saudara dan saya ini anak yang memilih untuk tanya apapun. Bukan marah. Seperti saya katakan, ketika saya melihat ayah saya jatuh, saya memilih untuk berdoa. Saudara, saya memilih ketika saya melihat ibu saya menangis diam-diam. Saya memilih saudara untuk menemani. Ini salah satu contoh kecil ya. Hari itu ibu saya sedang hamil adik saya yang ketiga. Dan saudara, ibu saya tinggal bersama keluarga ayah saya di Jepara. Saudara, dan ayah saya masih ada di Papua. Saudara, karena menyelesaikan tugas sebagai dokter. Saudara, keluarga ayah saya yang di Jepara itu kayak keluarga istana. Paling kaya se-Jepara. Setiap hari di ruang makannya itu minimal harus ada 7 sampai 10 lauk. Dan itu harus 24 jam hangat. Saudara. Dan itu selalu keluar terus ya. Jadi menu ini diperbarui. Nanti yang tidak dimakan digeser ke pembantu, datang lagi. Saudara, bayangin seperti itu. Dan pada waktu itu ibu saya hamil besar. Mereka mengadakan pesta. Saudara, dan ya cuma pesta syukuran begitulah, biasalah. Tapi ibu saya, karena ibu saya memang jago masak. Berarti kalau pesta lebih dari 10 saudara. Ibu saya hari itu harus masak kurang lebih 12 macam lauk. Dengan keadaan hamil besar dan akhirnya dia pendarahan. Dan ketika semua pesta, saya lihat ibu saya itu nangis. Saudara, dia nangis. Dan saya datang, saya nemenin, saya duduk di sampingnya. Dan saya bilang, "Ma, kenapa? Kenapa mama gak bilang gak mau? Atau mama bilang capek? Atau mama bilang biar pembantu aja lah." Saat itu saya baru 5 tahun. Tapi ibu saya menjelaskan banyak. Dia bilang begini, "Kalau kamu jadi menantunya orang kaya, biar bagaimana, kamu harus menjaga dan memberikan supaya mereka bisa menyajikan yang terbaik." Terus kemudian dia bilang, "Kalau nanti kamu jadi istrinya pejabat," karena ayah saya pejabat ya,
dokter, orang cuma berpikir bahwa itu dapat fasilitas. Tapi kamu harus tahu, kamu harus lebih kuat dari orang kebanyakan. Saudara, mama saya terangkan banyak hal. Dan setiap kali ibu saya menerangkan, itu saya masukkan di dalam hati. Hari ini ketika saya menoleh, saya mewarisi sangat banyak dari ayah ibu saya. Karena saya tahu, saya memilih selalu menangkap setiap value, setiap arti, setiap saudara proses. Kalau saudara mau lulus sebagai ahli waris, saudara harus menangkap arti, value setiap proses. Maka saudara akan menjadi ahli waris. Saudara, saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba semua yang ayah saya punya, saudara, semua yang ibu saya punya, saudara, itu masuk. Pak, saudara, bahkan saya mewarisi lebih banyak lagi. Saya mewarisi dari Yusuf Roni, walaupun dia bahkan mungkin tidak kenal saya sekarang. Saya mewarisi dari Bill Wilson. Saya mewarisi dari Daniel Alexander. Dan saudara bilang, Bu, bagaimana cara mewarisi? Simple. Lewati proses. Dengan mengerti value-nya. Tangkap dari pendahulu-pendahulu. Saudara, jadi kalau saya ngalamin sesuatu, saya udah tahu, oh mama saya dulu ngajarin. Caranya begini. Melewati proses, oh papa saya bilang. Diomongin orang, saudara, ayah saya selalu kalau diomongin orang tuh keren papa saya. Saudara, kalau orang kan ngomongin papa saya sesat, ngomongin papa saya salah dengar suara Tuhan, ngomongin papa saya cari skandal dan sebagainya ya. Saudara, papa saya ngomong begini, kamu tahu gak In, yang diomongin orang itu gak seberapa. Karena the true papa 10 kali lebih jelek dari itu. Saudara, dan dia bilang begini, saya gak pernah terganggu sama semua omongan orang. Karena Tuhan terima saya dan sudah ampuni. Yang ketiga, dia bilang, setiap omongan orang, asal kita sudah bereskan di depan Tuhan, itu membuat kita dapat upah. Saudara, karena value itu sudah saya tangkap. Ketika kemudian saya mengalami, saya diomongin sedunia. Ya kalau zaman papa saya gak sampai sedunia karena belum ada sosmed. Zaman saya sudah ada sosmed jadi sedunia. Saya cuma kasih 3 hal itu. Saya ngomong ke jiwa saya. 1, yang diomongin orang gak ada seberapa dengan tetru jeleknya kamu. Sombongnya, malesnya, egonya. Kedua, kalau kamu sudah bereskan, tidak masalah karena kamu diterima. Kamu yang dicintai. Ketiga, itu upahmu besar di surga. Makanya sampai hari ini loh saudara. Kalau ada orang ngomongin saya tuh bahagia sekali. Dan itu tetap tidak pernah menjadi beban sedikit pun. Karena saya mewarisi. Saya berdoa, saudara menangkap ini. Kalau saudara mewarisi, upahnya gede saudara. Jadi mewarisi itu adalah seperti Ishak. Saudara, dia 2 kali 3 kali lebih kaya dari Abraham. Seperti Salomo, dia 4-5 kali lebih dimuliakan daripada Daud. Saudara, seperti Joshua, saudara, dia bahkan mewarisi semua tanah Kanaan. Seperti Samuel dengan Eli. Saudara, Elinya hancur, Samuelnya jadi nabi imam terbaik. Saudara, mewarisi itu seperti Daud.
Saul gagal, Daud menjadi raja yang sampai hari ini tetap disebut raja yang berkenan. Saya berharap jubah pertama saudara tangkap. Kita lihat jubah yang kedua. Ya. Jubah yang kedua, saudara, baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah yang dipakai itu. Mereka membawa dia melemparkan ke dalam sumur. Marilah kita jual. Nah, saudara, ini jubah kedua. Jubah hamba. Ya. Saudara, saya langsung cerita tentang jubah kedua. Saudara, untuk menjadi hamba, ya, saudara itu perlu menyenangkan Tuhan. Salah satu yang ini untuk lulus dapat jubah hamba, simple sebenarnya. Saya nggak penting, Tuhanku yang penting. Perasaanmu nggak penting, maumu nggak penting, keadaanmu nggak penting, keadaan Tuhanmu. Saudara, yang kedua, untuk saudara lulus ya, dari jubah kehambaan adalah saudara harus jadi eksekutor yang baik. Bayangin kalau misalnya tuannya bilang gini, masakin saya gulai, terus saudara keluarnya rawon. Kira-kira tuannya bilang, bagus hambaku, atau dibentak? Dibentak. Karena saudara bukan eksekutor yang baik. Bahkan di Alkitab bilang, kalau saudara ini capek habis dari padang, saudara tidak boleh bilang begini, sekarang saatnya makan. Saudara harus berkata apa? Sesungguhnya aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya mengerjakan apa yang Tuhanku. Saudara, bahkan hari itu Yesus berkata begini, aku ini tidak ngerjain apa-apa. Setiap pagi aku ini menghadap Bapa, dan aku ini hanya mengerjakan yang dilihat apa yang Bapa kerjakan. Apakah saudara setiap pagi datang dan bilang, Roh Kudus, Papa, Tuanku, apa yang hari ini aku harus buat? Atau saudara buat semuanya hari ini, ya kan udah pastilah Bu harus ke kantor. Tapi Tuhan mungkin hari ini bilang ini, hari ini taburi tanah dengan garam. Saudara, dalam seumur hidup saya, perintah hari itu sangat menentukan. Pagi itu saya mau doa pagi hari Senin, dan Tuhan ngomong begini, nanti telungkup di lantai dan berkata, semua bencana, semua tidak ada korban. Perintahnya cuma itu. Saudara, dan hari itu saudara saya telungkup, ya, persis di jam saya telungkup. Saudara, di Bogor itu tanah terbelah, kereta api, rel kereta api hancur. Tapi ajaibnya tidak pas ada orang yang lewat, semua selamat. Saudara, hari itu pagi-pagi Senin minggu lalu, Tuhan ngomong begini, angkat perjanjian supaya tidak ada penuntutan nyawa. Saudara, hari itu saya tidak tahu apa, dan saya berdoa supaya tidak ada penuntutan nyawa. Saudara, dan tiba-tiba di tol itu kecelakaan, di tempat kami pernah kecelakaan. Di tempat saudara itu satu area, tempat Pak Yusak di mana Evi meninggal. Saudara, itu juga tempat di mana anak-anak saudara kita kecelakaan. Saudara, mulai dari anaknya Bu Nita, anaknya Bu Nike, saudara ya Abi. Saudara, dan satu saudara dari orang kita dulu meninggal, satu guru, satu anak. Saudara, dan itu kecelakaan lagi. Yang meninggal satu, yang saudara yang luka-luka berat 27 orang. Itu kalau hari itu ya, kalau saudara lihat gambarnya tuh ngeri. Dan
anehnya semua kejadian bisa persis. Seperti kecelakaan itu. Pada waktu anak-anak kita mengalami. Saya berkata, Tuhan bilang itu kalau tadi pagi kamu tidak taat. Itu 27-27-nya akan mati. Apa yang hari itu Tuhan perintahkan itu sangat penting. Saya berdoa tiap pagi, sisipkan satu pertanyaan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan hari ini? Kalau saudara, saya ini boleh cerita ya, saudara gak akan pulang. Saudara, kenapa saya bisa ketemu donatur? Karena tuntunan Tuhan hari itu. Saudara, hari itu ini yang soal yang paling keren, Saudara, hari itu Tuhan bilang begini, pulang. Saya waktu itu pelayanan di daerah kota Jakarta. Tuhan begini, pulang makan di Grand Indonesia. Saya bilang, ngapain saya mesti makan di Grand Indonesia? Makan di Pujaseranya. Makan, perintahnya enak, makan. Saudara, dan hari itu saya mau buat sekolah, belum tahu, gak ada kurikulum, gak ada apa-apa. Saudara, saya makan. Begitu makan, tiba-tiba teman saya datang. Hei, kok bisa ada di sini, bla bla bla. Terus kemudian dikenalilah sama Miss Capa. Ini ya direktur dari Candy School. Saudara, begitu lihat saya, dia bilang, Tuhan kasih saya mimpi. Dan saya lihat wajah ibu. Dia bilang, tahun depan Tuhan suruh saya keluar dari Candy School. Dan Tuhan suruh saya bantu ibu full free. Kalau hari itu saya tidak dengar perintahnya makan di Grand Indonesia, sekolah Mahanaim hari ini nggak ada, saudara. Lama. Dan saya mau saudara itu mewarisi dari saya. Hidupmu akan sangat enak. Sangat enak. Cuma mendengar perintah setiap hari. Hal yang kedua, saudara, kamu mau naik cepat, ya, jadilah hamba yang baik. Istilahnya AB atau ajudan. Saudara, Daud tidak pernah bisa jadi raja kalau dia tidak melewati Saul, menjadi ajudannya Saul. Saudara, Samuel tidak akan cepat menjadi imam, bahkan dia Efraim. Saudara, Samuel gak bisa harusnya jadi imam kalau dia tidak menjadi hambanya saudara Imam Eli. Saudara, bahkan Elisa tidak akan menerima double porsi kalau dia tidak jadi hambanya siapa? Elia. Joshua tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian menjadi jenderal besar kalau dia tidak menjadi hambanya Musa. Saudara, dan untuk jadi hamba itu saudara harus tahu benar-benar Tuhanmu. Dan kemudian dapatlah perkenanan dia. Saya tuh suka mengikuti Mayor Teddy dan satu lagi saya suka dengan AB. Karena buat saya itu cara paling cepat untuk naik. Saya suka dengan AB-nya, saudara ya. Menteri dulu, saudara siapa? Susi. AB-nya yang saya suka, bukan menterinya, saudara. Karena buat saya lebih keren AB-nya daripada menterinya atau presidennya. Nah, salah satunya menterinya saudara Susi, saudara AB-nya Susi. Susi itu, Ibu Susi itu punya kebiasaan yang aneh. Dia sangat suka matahari terbit. Dan dia suka berenang, saudara, pada saat matahari terbit di laut. Coba saudara bayangin. Saudara, dia gak minta. Tapi yang keren ya, setiap kali dia sampai ke satu daerah, bam. Kalau saudara pernah ikutin ajudannya cari pantai yang matahari terbit. Dan jam 3:30 tergantung terbitnya ya, ajudannya lari ke pantai, bangun. Dan dia akan tungguin matahari terbit
Saudara, dia biasanya post bilang gini, matahari hari ini gak terbit, Tuanku gak bisa menikmati. Saudara, dan kalau itu terbit, mulai kelihatannya merah, wah dia lari, bangunin saudara, kemudian siapin baju berenang, dan dia akan temani berenang. Saudara, malam, kalau sepanjang hari itu mereka sibuk dan gak sempat lihat matahari pagi, maka Ibu Susi ini suka apa? Menenangkan diri dengan apa? Berenang malam-malam. Saudara, jam 10, jam 11 berenang dulu baru tidur. Bum. Saudara, dan kalau saudara tahu itu juga kesukaannya Benny Hinn. Berenang malam setelah pelayanan. Saudara, dan dia suka tulis, wah saya cari kolam renang yang bagus ini gak ada. Buat Tuhan saya, kekasih saya. Padahal sehari ini dia capek, dia butuh relaksi. Dengan cara berenang. Saya sampai bilang begini, padahal menterinya gak pernah nyari loh. Gak pernah nyuruh. Tapi sebegitu dia pengen, kemanapun pergi, dia selalu bilang gini, kalau nih ya, ada satu provinsi yang didatangi oleh Tuanku dan dia belum menikmati matahari paginya, berarti aku gagal. Lu ndak ada yang kasih tuntutan itu. Tapi sebegitu dia menyintai. Hari ini, pernahkah saudara bilang sama Tuhan, kalau tidak ada lawatan di provinsi, berarti aku gagal. Kalau sampai di mana aku ada, mungkin itu di Kemang Pratama atau itu di Kebun Jeruk, dan di situ aku tidak bisa buat kegerakan, berarti aku gagal. Karena Tuanku suka itu. Bisakah saudara berkata, kalau sampai ada jiwa-jiwa yang mati sia-sia karena aku tidak berdoa, padahal bencana bisa ditahan, berarti aku gagal. Apakah fokusmu itu saudara diberkati? Kalau saudara sampai level hamba dan jubah itu, tidak ada lagi kata minta diberkati. Yang ada bagaimana membuat Tuhanmu tersenyum. Bagaimana membuat Tuhanmu, saudara, bisa berkata, aku bahagia. Saudara, dan untuk itu saudara akan lakukan apapun. Saudara, pada waktu Tuhan pengen ada penyembahan 7 jam. Saudara, hari itu yang pertama saudara, saya tahu itu butuh mahal banget. Saya udah kasih semua uang saya. Orang bilang, Bu kenapa gila, buat apa ambisi? Enggak ada ambisi saya. Tapi kalau Tuanku mau 7 jam penyembahan, saya akan lakukan apapun. Saudara, hari itu tidak ada satupun penerbangan yang mau. Tidak ada satupun tur yang siap. Karena memang gak boleh. Saya keliling Indonesia. Tanya yang berani. Share setiap beban. Dan ujungnya kita tahu ada Egypt Air. Tapi dengan banyak syarat. Termasuk saudara, syaratnya adalah kalau kita tidak dimasukin dan tidak didapat jatah umroh. Dan ternyata kita dapat jatah umroh. Saudara, kalau saudara tahu sebenarnya semua yang saudara bayar itu hangus. Karena tiket gak kepake sama sekali. Saudara, dan semua hotel, semua makan, semua restoran yang kita sudah booking kan semua ganti tanggalnya.
itu hangus. Dan saya nggak mungkin bilang sama saudara bayar lagi, kan nggak mungkin. Nggak ada kan yang saya tagih lagi. Padahal hari itu saudara tahu, saya harus bayar ulang semuanya. Total berapa? 7M. Saya nggak cerita ke satu orang pun. Bahkan Joshua aja saya nggak cerita. Saya keluarkan semua uang, termasuk warisan Pak Paul. Seberapa ada saya tutup semuanya. Dan sebagian yang masih kurang saya bilang ke beberapa orang, pinjemin dulu. Tapi nanti saya bayar. Setiap ada berkat Tuhan, saya langsung bayar. Orang berkata, Bu kenapa? Saya gak peduli kok. Saya gak peduli uang Pak Paul. Gak ada satu pun di saya gak peduli. Buat saya cuma satu. Saya dan semua kerinduan Tuhan. Roma pasal 12. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan
dengan kebaikan. Roma pasal 13. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma pasal 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati
maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma pasal 15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Mana sorgawi.